Kali ini kita akan belajar terkait dengan OOP pada bahasa pemrograman Dart. Nah, di channel ini sebenarnya saya sudah pernah membuat satu video terkait dengan OOP pada bahasa pemrograman PHP ya atau PHP. Cuman sebenarnya di dalam kontekstual semua bahasa pemrograman itu pasti ada yang namanya konsep dari OOP. Tetapi kita akan coba bedah ulang konsep OOP ini pada bahasa pemrograman Dart. Nah, jadi OOP ini adalah kepanjangan dari Object Oriented Programming. Itu adalah sebuah konsep ya atau paradigma untuk membuat sebuah program. Nah, jadi intinya si OOP ini adalah konsep atau paradigma di mana intinya untuk membuat sebuah program. Nah, ini berdasarkan orientasinya itu kepada sebuah objek. Nah, kita garis bawahi dulu ya objek ini. Jadi objek itu adalah apa yang kita lihat dan bisa kita representasikan ke dalam sebuah bahasa pemrograman atau kode program. Nah, jadi ada beberapa yang memang nggak bisa kita representasikan ya. Seperti misalkan kita nggak bisa merepresentasikan angin, rasa, dan lain sebagainya seperti itu. Karena memang tidak bisa kita lihat. Nah, jadi apapun yang bisa kita lihat itu adalah sebuah objek. Nah, jadi sampai sini objek itu sebenarnya simple ya. Nah, tujuannya itu untuk mudah digunakan dan dibaca. Nah, bayangkan kalau misalkan teman-teman di sini membuat sebuah aplikasi atau membuat sebuah software seperti itu, yang memang digarapnya itu by team ya atau kelompok. Nah, dengan konsep ini akan memudahkan kelompok atau tim yang lain untuk mendeploy atau bekerja secara tim seperti itu. Karena OOP ini nantinya akan terpisah-pisah seperti itu. Nah, sebenarnya untuk konsep selain OOP itu banyak ya. Misalkan salah satunya adalah uh, struktural, yang dimana struktural ini biasanya dipelajari saat kita belajar pertama kali bahasa pemrograman. Nah, biasanya seperti itu. Next, nah misalkan analogi tanpa OOP. Nah, jadi kalau misalkan kita berbicara aplikasi tanpa menggunakan OP itu seperti apa sih? Nah, contoh misalkan di sini ada sebuah penjual pakaian ya, di mana pakaian ini itu menumpuk. Nah, jadi misalkan di sini ada celana, ada baju, ada kemeja seperti itu ya dan lain sebagainya. Lalu misalkan kita ingin membeli celana. Nah, otomatis kita harus mencari sendiri celana yang kita inginkan dengan tumpukan-tumpukan baju yang lain seperti itu. Nah, secara umum aplikasinya itu jalan dan misalkan si penjual ini ya transaksi sesuai dengan apa yang kita beli seperti itu ya dan memang udah sesuai. Cuman perbedaannya ketika kita menerapkan konsep aplikasi itu tanpa menggunakan object oriented programming, mungkin di sisi backend atau di sisi database-nya atau di sisi server itu mungkin agak sedikit lama ya gitu mencari data dan lain sebagainya karena ya semua logika-logika pemrograman itu menumpuk di dalam satu variabel seperti itu atau di dalam satu di dalam suatu file. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jadi misalkan ketika kita ingin nge-get API, kita ketika ingin mencari data berdasarkan apa, mungkin agak sedikit lama gitu mencarinya. Karena analogi tanpa object oriented programming itu seperti ini. Jadi kita harus uh, mencari sesuatu yang memang kita inginkan. Meskipun memang pada akhirnya aplikasinya jalan tanpa adanya kendala ya atau error. Lalu selanjutnya, analogi dengan menggunakan object oriented programming. Nah, bayangkan kalau misalkan struktur dari aplikasi kita itu rapi. Misalkan di sini ini ada baju, berarti baju semua. Di sini ada kemeja, itu kemeja semua. Di sini ada jeans, itu jeans semua. Jadi ketika kita datang ke toko itu pasti kita nggak susah gitu nyarinya. Ketika kita ingin nyari t-shirt, ya berarti di sebelah sini gitu. Nggak mungkin kita nyari t-shirt di sebelah sini atau di atas. Karena memang sudah terstruktur rapi. Nah, dengan menerapkan konsep seperti ini pada aplikasi itu akan mempermudah
apa ya, untuk mempermudah aplikasi itu dalam segi pengembangan dan lain sebagainya ketika kita berbicara dengan tim seperti itu. Nah, jadi secara apa ya, secara analogi pada aplikasi dengan menggunakan metode OOP ini itu bisa fleksibel. Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, kita nggak usah lagi bingung, meskipun nanti pada akhirnya apa yang kita inginkan itu ada di dalam aplikasinya seperti itu. Lebih responsibility lah ibaratnya. Nah, ini kalau menggunakan analogi dengan konsep object oriented programming ya. Nah, cara penggunaan di dalam object oriented programming itu sebenarnya simple ya teman-teman. Misalkan kita misalkan di sini ada kemeja, di sini ada celana, di sini ada tas. Nah, rak-rak ini itu disebut dengan kelas, di mana di sini misalkan objek. Di sini misalkan objeknya adalah objek kemeja, di sini adalah objek kaos, di sini adalah objek celana, dan di atas adalah objek tas. Nah, apa yang kita lihat itu nanti kita akan representasikan. Sehingga ketika kita di dalam berbicara pada aplikasi, ketika kita ingin memanggil sesuatu, kita nggak harus melalui mekanisme yang secara struktural gitu. Struktural itu kan dari ngebacanya itu dari atas ke bawah ya. Nah, jadi kalau menggunakan OOP, misalkan kita ingin masuk ke, atau misalkan kita ingin memanggil sesuatu, misalkan karena ini kita sudah membuatnya sebagai objek, maka kita tinggal panggil objek A, objek B, objek C, dan seterusnya. Nah, jadi kita nggak harus ke objek A dulu, objek B, objek C, baru objek D. Misalkan kalau kita ingin mendapatkan atau memanggil objek D seperti itu. Nah, itu cara penggunaan simple dari object oriented programming ya. Nah, selanjutnya di dalam sebuah object oriented programming itu ini ada struktur, namanya struktur OOP ya. Ini pasti ada di semua bahasa pemrograman ketika menggunakan metode OOP. Yang pertama itu ada kelas, yang kedua ada objek, ketiga ada metode, dan yang keempat ada atribut. Nah, kita akan bahas satu-satu ya secara simpel aja, karena mungkin kita akan lebih fokusnya di prakteknya. Nah, apa sih itu kelas? Jadi kelas ini adalah blueprint atau cetakan yang dimana nantinya kita akan merepresentasikan sebuah objek ini ke dalam programnya. Contoh misalkan saya ingin merepresentasikan sebuah kelas hewan misalkan. Nah, itu bisa gitu. Dan jadi kita harus punya cetakannya dulu. Kenapa kita harus membuat cetakannya? Misalkan di sini kelas yang akan saya buat itu kelas hewan. Berarti saya membuat cetakan hewan. Nah, sedangkan hewan ini kan banyak ya. Mulai dari nama, jenis, dan lain sebagainya gitu. Jadi kita nggak harus bikin satu-satu, yang penting kita sudah buat cetakannya, yaitu di dalam sebuah kelas ini. Lalu yang kedua adalah objek. Objek ini adalah representasinya ya yang akan kita implementasikan seperti itu. Yang ketiga ada metode. Metode ini adalah eh, hal yang bisa dilakukan oleh objek tersebut. Nah, yang bisa dilakukan oleh objek itu apa sih? Contoh misalkan kucing, gitu ya. Misalkan objeknya adalah kucing, nah berarti apa yang bisa dilakukan oleh kucing? Misalkan makan, tidur, minum, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah masuk ke dalam metode. Lalu yang terakhir ada atribut. Nah, atribut ini adalah hal yang dimiliki oleh objek, gitu ya. Nah, apa sih yang dimiliki oleh objek? Nah, misalkan objeknya adalah kucing, berarti hal yang dimiliki oleh kucing itu apa? Dia punya telinga, punya mata, lalu punya cakar, punya mulut, dan lain sebagainya. Intinya, pasti semua objek itu memiliki metode dan atribut. Oke ya, jadi simpelnya seperti itu. Nah, setelah kita sudah mengkonsepkan ketiga ini, baru kita nanti akan implementasikan bagaimana kelanjutan dari representasi data
yang sudah kita buat di dalam sebuah kelas. Oke, misalkan ini contohnya ya. Nah, ini contohnya adalah kelas hewan. Lalu objeknya ini adalah kucing. Nah, metodenya misalkan kucing ini bisa makan, minum, ribut, tidur, dan lain sebagainya. Nah, ini maksudnya adalah metode atau hal yang bisa dilakukan oleh kucing ini. Dan yang terakhir adalah atribut. Atribut ini berarti uh, kucing ini memiliki bulu, mata, telinga, hidung, kaki, dan ekor. Nah, misalkan ada pertanyaan nih, kalau misalkan kucing ini nggak punya bulu, apakah dia masih dalam atribut? Tentu saja iya ya, karena memang uh, nggak harus semua ada di dalam struktur kucing ya, karena memang ada beberapa jenis kucing nantinya, makanya kita klasifikasikan ke dalam kelas hewan. Misalkan hewan nanti jenisnya objeknya kucing, nanti di dalamnya ada jenis American Shorthair, British Shorthair, ada misalkan kucing memang nggak punya bulu, tapi dia tetap masuk ke dalam atribut seperti itu. Nah, jadi contohnya seperti ini ya untuk uh, dasar dari Object Oriented Programming kita. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke prakteknya ya di video berikutnya. See you next time and thank you.